Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok Metamorph ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya sebagai moderator yaitu Muhammad Rezi Alkap. Terus dilanjutkan ke Revalina Aprilia. Terus ada Dinda Ayu Nawangsari. Terus ada Arini Anissa. Untuk penjelasan pertama kali akan dijelaskan oleh saya. Dalam geologi, batuan metamorf merupakan ubahan batuan asal pada perubahan susunan atau kumpulan tekstur mineral yang disebabkan oleh perbedaan tekanan dan suhu pada suatu tubuh batuan. Karakteristik metamorf dipengaruhi dalam pembentukan batuan itu. Yang pertama ada komposisi mineralnya, terus tekanan dan temperatur saat proses metamorfisme, terus pengaruh gaya tektonik dan pengaruh fluidanya. Pada batuan metamorf itu memiliki struktur dan tekstur. Yang pertama, struktur batuan metamorf. Struktur merupakan susunan bagian massa batuan yang tidak tergantung pada skala, termasuk hubungan antar bagian-bagiannya, ukuran relatif, bentuk, dan bentuk internal dari masing-masing bagian. Yang pertama itu ada foliasi. Foliasi merupakan struktur planar pada batuan metamorf sebagai akibat dari pengaruh tekanan pada saat proses metamorfosa. Beberapa contoh diantaranya adalah pilitik, skistosik, terus gneis, milonitik. Terus yang kedua itu ada non-foliasi, merupakan struktur batuan metamorf yang tidak memperlihatkan penjajaran mineral-mineral dalam batuan tersebut. Beberapa contoh diantaranya adalah granofelsik, terus ada hornfelsik, terus cuman ada itu. Mungkin saya akan lanjut ke tekstur batuan metamorf. Pada tekstur batuan metamorf sendiri terbagi menjadi dua, itu ada tekstur umum dan tekstur khusus. Pada tekstur umum itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada ukuran kristalnya. Untuk ukuran kristal ini terbagi menjadi 5, kurang dari 0,1 mm sangat halus, 0,1 sampai 1 mm halus, 1 sampai 5 mm sedang, 5 sampai 10 mm kasar, sedangkan lebih dari 10 mm sangat kasar. Terus ada bentuk individual kristal terbagi menjadi 3, ada idioblastik, hipidioblastik, dan xenoblastik. Idioblastik merupakan jika butiran kristal berbentuk euhedral, sedangkan hipidioblastik jika butiran kristal berbentuk subhedral, dan xenoblastik jika butiran kristal berbentuk anhedral. Terus tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfisme terbagi menjadi 2, itu ada relik sama kristaloblastik. Terus ada tekstur berdasarkan bentuk mineralnya. Yang pertama itu ada lepidoblastik, yang kedua itu ada nematoblastik, yang ketiga itu ada granoblastik, yang keempat itu ada granuloblastik. Jadi lepidoblastik apabila mineral penyusunnya berbentuk tabular, sedangkan nematoblastik mineral penyusun yang berbentuk prismatik, sedangkan granoblastik itu mineral penyusunnya berbentuk granular, ekidimensional, batas mineralnya bersifat suturat atau tidak teratur. Yang keempat ada granuloblastik. Apabila mineral penyusunnya berbentuk granular, batas mineralnya bersifat unsutured atau lebih teratur, dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. Terus ada tekstur khusus. Tekstur khusus ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada porfiroblastik, yaitu terdapat mineral yang ukurannya lebih besar tersebut sering disebut porfiroblast. Terus ada
poikiloblastik, yaitu tekstur porfiroplastik dengan porfiroblast tampak melingkupi beberapa kristal yang lebih kecil. Terus ada mortar tekstur apabila fragmen mineral yang lebih besar terdapat pada massa dasar material yang berasal dari kristal yang sama yang terkena pemecahan atau crushing. Keempat itu ada decussate tekstur, yaitu tekstur kristal plastik batuan polimineralik yang tidak menunjukkan keteraturan orientasi. Terus yang kelima itu ada saccharoidal tekstur, yaitu tekstur yang kenampakannya seperti gula pasir. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Arini Anissa. Kepada Arini Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Riji. Di sini saya akan menjelaskan tipe morfosa pada batuan metamorf. Tipe morfosa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tipe morfosa regional dan lokal. Untuk regional sendiri ada orogenik, burial, dan ocean pore. Kemudian yang lokal ada hidrotermal, kontak, dislocation, impact, hot slag, combustion, dan lightning. Untuk penjelasannya sendiri, metamorfisme regional adalah tipe metamorfisme yang meliputi area sangat luas dan mempengaruhi volume batuan yang sangat besar. Untuk metamorfisme lokal adalah tipe metamorfisme meliputi area terbatas di mana metamorfisme dapat secara langsung berhubungan dengan penyebab lokal ataupun sumber khusus, seperti intrusi magma, patahan, ataupun tumbukan meteor. Di regional sendiri kan terbagi menjadi tiga. Untuk yang orogenik itu tipe metamorfisme skala regional yang berhubungan dengan pembentukan sabuk orogenik. Metamorfisme ini bisa berasosiasi dengan beberapa fase pembentukan pegunungan dan melibatkan proses kompresi maupun ekstensi. Untuk yang burial, umumnya skala regional yang mempengaruhi batuan yang terpendam dalam di bawah tumpukan material sedimen maupun vulkanik dan umumnya tidak berasosiasi dengan deformasi maupun magmatisme. Untuk yang ocean pore ataupun metamorfisme dasar samudra, berhubungan dengan tingginya gradien geotermal di sekitar pusat pemekaran dalam lingkungan samudra. Tipe metamorfosa lokal. Yang pertama ada hidrotermal. Untuk hidrotermal sendiri merupakan tipe metamorfisme skala lokal yang disebabkan oleh fluida panas dengan banyak hubungan H2O. Metamorfisme ini umumnya skala lokal yang berhubungan dengan penyebab spesifik, yaitu di mana intrusi batuan beku menghasilkan fluida yang bereaksi dengan batuan sekitarnya. Kemudian yang kontak, tipe morfisme skala lokal yang mempengaruhi batuan yang diterobos di sekitar tubuh magma yang terletak pada berbagai lingkungan dari vulkanik sampai mantel bagian atas pada kerak samudra maupun benua. Kemudian yang dislokasi berasosiasi dengan patahan ataupun zona sesar. Pengurangan ukuran butir umumnya terjadi pada batuan dan batuan yang terbentuk umumnya milonit dan kataklastik. Yang impact mana impactnya? Yang hot slab. Tipe metamorfisme skala lokal yang terjadi di bawah tubuh lempeng tektonik panas, contohnya adalah metamorfosa kontak berdimensi kecil di bagian bawah dari obduksi kerak samudra. Gradien termal dari tipe morfosa ini umumnya terbalik dan curam. Metamorfisme pembakaran ataupun combustion dihasilkan dari proses pembakaran spontan material-material alami seperti batuan bituminous, batu bara maupun minyak. Kemudian yang terakhir ada lightning ataupun akibat petir yang disebabkan oleh sambaran petir. Batuan yang dihasilkan umumnya berupa fulgurit, yaitu batuan yang hampir keseluruhannya berupa gelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tipe metamorfosa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fasies metamorfisme. Di sini fasies metamorfisme yang akan saya jelaskan ini berhubungan dengan fasies tipe metamorfosa regional yang menyangkut dengan subduksi atau wilayahnya besar. Jadi dalam fasies subduksi metamorfisme itu terbagi menjadi 8 fasies. Jadi setiap fasies itu memiliki keadaan tekanan dan juga suhu yang berbeda-beda. Pada fasies metamorfisme pertama itu, yaitu dinamakan dengan fasies zeolit, merupakan fasies yang tingkatannya sangat rendah. Umumnya itu terbentuk dari alterasi gelas vulkanik yang menjadi mineral zeolit berupa heuladit biasanya. Nah, setelah itu biasanya di fasies zeolit ini mineral-mineral seperti mineral batuan beku itu belum terubahkan. Lalu lanjut ke fasies kedua yang bernama prehnit. Nah, fasies prehnit ini merupakan salah satu fasies tingkat rendah selain dari fasies zeolit ini. Setelah itu, pada bagian atas dari fasies zeolit, lamunit akan hilang dan digantikan oleh mineral prehnit. Fasies ini terbentuk sesaat sebelum fasies skis biru dan juga skis hijau. Setelah itu lanjut ke fasies ketiga, yaitu fasies dari skis hijau. Dalam kondisi tekanan dan suhu, fasies skis hijau ini, batuan metabasaltik asal dari punggungan tengah samudra berubah atau terubahkan menjadi skis hijau dengan kumpulan mineral asosiasi. Jadi 3 mineral pertama memberikan warna hijau. Keempat mineral pertama merupakan mineral yang harus ada dalam skis hijau sendiri, yang merupakan penciri dari fasies skis hijau. Fasies skis hijau ini terbentuk pada suhu antara 300 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius dengan tekanan rendah hingga menengah. Jadi transisi antara fasies skis hijau dengan amfibolit bergradasi pada suhu 450 derajat Celcius. Setelah itu, yang keempat ada fasies amfibolit. Di bawah kondisi tekanan dan suhu fasies amfibolit, metabasalt terubah menjadi amfibolites. Mineral hornblende menjadi penciri utama fasies ini hingga besar dari 50%. Pada suhu lebih rendah, dalam fasies ini, mineral epidot mungkin masih tersisa. Mineral garnet juga melimpah pada fasies amfibolit ini. Dan juga pada tingkat yang lebih tinggi dalam fasies amfibolit ini, klinopiroksen itu muncul. Dan tentu dalam kondisi tekanan yang lebih tinggi. Jadi masuk ke fasies yang kelima, yaitu fasies granulit, yang terdiri dari batuan-batuan tingkat tinggi yang terbentuk pada suhu yang tinggi pula, dari metamorfisme orogenik. Jadi di fasies granulit ini, klinopiroksen merupakan hasil replacement dari hornblende pada fasies amfibolit. Jadi hornblende yang ada pada fasies amfibolit itu di fasies granulit menjadi klinopiroksen. Setelah itu mineral hydrous lain seperti mika tidak hadir dalam fasies ini karena batuan dalam fasies granulit ini terdehidrasi secara kuat dan pembentukannya dipengaruhi oleh tekanan air yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada fasies blue skis atau skis biru. Nama fasies dari skis biru ini berasal dari kehadiran mineral glukovan yang banyak. Setelah itu mineral sodik amfibol juga. Dan juga dalam fasies ini mineral felspar dan biotit tidak hadir dalam batuan dari skis biru ini. Fasies skis biru ini terbentuk pada suhu yang rendah, namun tekanannya relatif lebih tinggi daripada skis yang hijau. Setelah itu dari fasies skis biru ini terbentuk sepanjang gradien geotermal rendah yang terkait dengan proses subduksi. Lanjut ada fasies eklogit. Di dalam batuan eklogit ini dicirikan dengan kehadiran kelompok mineral-mineral seperti ompakhit,
dan garnet, sementara plagioklas tidak hadir pada fases ini. Eklogit merupakan batuan tekanan tinggi yang terbentuk pada rentang suhu yang luas dan terjadi pada tatanan geodinamik yang berbeda. Setelah itu, ada fases Hornfels. Fases Hornfels merupakan fases yang terbentuk pada kondisi tekanan yang rendah dan hanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur yang signifikan pada daerah kontak metamorfisme. Mungkin sekian dari penjelasan fases metamorfisme dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari batuan metamorf. Berdasarkan komposisi kimianya, batuan metamorf terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada calcite metamorphic rock, yang merupakan batuan yang berasal dari batuan yang bersifat kalsik atau kaya akan unsur Al, yang umumnya terdiri atas batuan lempung dan sepi. Contoh batuannya adalah batu sabak dan pilit. Yang kedua, ada quartz feldspathik rock, yang merupakan batuan metamorf yang berasal dari batuan yang kaya akan unsur kuarsa dan juga feldspar. Contohnya seperti gneiss. Yang ketiga, ada calcareous metamorphic rock, yang merupakan batuan metamorf yang berasal dari batu gamping dan dolomit. Contohnya seperti marmer. Yang keempat, ada basic metamorphic rock, yang merupakan batuan metamorf yang berasal dari batuan beku basah, semi basah, dan menengah, serta tufan dan batuan sedimen yang bersifat napalan dengan kandungan unsur K, Al, Fe, dan Mg. Dan yang terakhir ada magnesian metamorphic rock, yang merupakan batuan metamorf yang berasal dari batuan yang kaya akan Mg. Contohnya seperti serpentit dan juga sekis. Pada gambar di bawah ada contoh batuan dan juga sayatan pada batuan metamorf. Gambar pertama merupakan batu skis, dan juga gambar kedua merupakan marmer. Sekian dari saya alihkan ke moderator. Kembalikan. Terima kasih atas penjelasannya kawan-kawan. Mungkin di sini jika ada pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok metamorf. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.